kadang kayak suka lupa rest juga karena kadang malam-malam banget tuh masih kerja gitu, masih buka laptop, masih ngetik-ngetik mikirin ide konten. Zaman sekarang banyak ya kita dituntut dengan yang namanya pekerjaan, sampai mungkin lupa yang namanya waktu pribadi dengan diri sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya ada Natal, Paskah, dan segala macamnya itu, ya itu lagi sibuk-sibuknya tuh. Nah, di saat-saat seperti itu biasanya kan pulangnya malam. Nah, itu seringkali kayak sampai rumah udah capek banget, burn out gitu kan ya. Dan kemudian yang saya lakukan adalah saya, kalau nggak tidur, saya main game. Oke. Gitu. Masih ada waktu main game ya? Dikit aja. Dikit. Biarpun cuma 1 jam, tapi tidak apa-apa gitu loh. Oke. Dunia itu isinya nggak cuma pekerjaan saya loh. Dunia ini isinya nggak cuma karir saya loh. Tapi juga ada hal-hal yang menyenangkan di balik hal-hal yang kecil sehari-hari yang bisa kita dapatkan kalau kita mau mencoba melihat lebih dekat gitu aja lah. Ibarat kata kalau di list itu kan kita udah jadi sutradara nih, besoknya tinggal action gitu. Ada jam-jamnya. Kalau perlu bahkan aku kan kalau ngurus konten itu ada kadang-kadang ada jam posting yang strict. Jadi aku benar-benar pasang alarm bahkan jam 12 post ini, 12.30 makan, jam 1 apa gitu. Wow, jadi tadi ya kita udah sharing nih juga tentang time management ya, gimana cara kalian bertiga sebenarnya mengatur setiap waktu ya. Ada yang buat schedule, ada mungkin yang sebatas ya udah yang penting tahu nih mana important dan yang mana yang urgent gitu ya. Nah, tapi seringkali juga saya penasaran sebenarnya ya, dengan waktu yang cukup padat seperti itu ya, pengaturan waktu yang menurut saya sangat wow, di mana sih menyelipkan waktu-waktu untuk beristirahat, atau kalau istilah anak zaman now itu adalah healing. Ya, di mana tuh menyelipkannya kira-kira? Mungkin dari Brenda. Menyelipkannya sebenarnya nggak perlu diselipin kan, istirahat normalnya malam ya, buat tidur gitu. Nah kalau aku karena aku itu bisa ngatur waktu sendiri, kadang aku siang ya istirahat dulu gitu. Jadi nyuri-nyuri waktu gitu ya? Nyuri-nyuri waktu, tapi memang kalau aku siang udah rest, mungkin malamnya aku waktu kerja lebih panjang, lebih sampai jam 10, sampai jam 12. Karena aku kan memang, misalnya kalau lagi ngedit konten atau apa, lebih banyak kan megang HP dan nge-scroll laptop atau iPad, jadi kayak ya lebih banyak bisa di rumah gitu loh, sambil rebahan juga bisa gitu. Jadi kadang nyaru gitu loh, kadang bisa rest sambil kerja, kadang kerja sambil rest gitu sih. Oke, yang penting ya udah diseimbangkan aja gitu ya antara kerja dan juga istirahat. Jadi jangan sampai ada yang terlalu timpang tindih gitu ibaratnya ya. Kalau dari William tadi kan katanya setiap hari Senin tuh, itu rutin tuh setiap hari Senin. Ya, yang seharian penuh ya cuma di hari Senin doang gitu. Kalau misalnya yang di hari biasa, misalnya nih pas udah pulang, kan makan dan segala macamnya, itu kan kebetulan saya udah nikah ya. Nah jadi intinya, menurut aku sih namanya healing itu bukan berarti kita mesti melakukan sesuatu yang benar-benar kayak oke, gue mau jalan kemana, gue mesti kesini ya, ini gitu bukan liburan atau bukan tamasya gitu menurut aku. Ya sebenarnya apa aja yang membuat kita teralih dari kesibukan kita sebenarnya gitu. Jadi kayak misalnya ngobrol aja gitu sama istriku di rumah gitu kan. Sebelum tidur gitu kan. Ya, pasti lagi disaksikan nih ya kayak gaya. Ya ada di sebelah sana ya. Ya intinya gitu sih, kayak ngobrol-ngobrol, bercanda sambil makan, nonton bareng. Nah itu aja menurut aku udah healing sih. Healing, gitu. betul. Dan itu healing pasti penting ya untuk kita juga bisa kembali produktif. Setuju nggak kalau untuk Melody? Setuju banget. Dan tadi kan pertanyaannya gimana sih caranya healing gitu. Sebenarnya zaman sekarang ya kalau dia itu arti healing itu kadang udah kayak belok nggak sih? Kadang kayak nggak ngapa-ngapain, terus kayak aku perlu healing, aku mau healing. Padahal sebenarnya healing itu maksudnya itu hanya sebatas jalan-jalan. Nah tapi kalau aku petik dari 2 temenku yang barusan ngomong, healing itu sebenarnya maksudnya adalah setelah kita udah kerja dengan bagus, produktif, efisien, maksimal, terus kemudian kita istirahat gitu kan. Nah, cuman anak muda sekarang suka mau healing padahal gak kerja apa-apa, misalnya kayak gitu. Ya bukan kayak gitu kan ya. Betul. Nah, kalau saya sendiri biasanya Senin sama kayak William, nongkrong, ngafe, pagi-pagi bangun tidur, terus kayak Netflixan sambil di kasur gitu aja sih sebenarnya. Terus pergi makan di luar, atau kadang aku suka pijit refleksi kaki ya, badan pegel-pegel jompo. Ya, jadi kayak pijit-pijit gitu, oke lah, enak gitu.
Yes. Ya kurang lebih kayak gitu Iya, aja sih. kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi sebenarnya ya kalau kembali ke time management agar kita juga bisa kerja tetap produktif, gak sampai dalam tanda kutip perlu healing yang terlalu berlebihan, ya berarti ya kembali pengaturan waktu kita, Yap. berarti ya. Karena saya percaya sih gak ada orang yang terlalu sibuk, tapi mungkin lebih ke arah produktif kali ya. Gimana apa yang kita lakukan itu ya bisa benar-benar juga jadi berkat buat Ya. orang lain dan kembali lagi menjadi berkat buat diri kita. Benar, Setuju ya benar. semuanya ya? Ya, amin. Oke, yes. Wow, jadi kalau menurut Melody seperti itu ya. Nah, sekarang saya penasaran nih kalau menurut William dan juga menurut Brenda, sebenarnya healing itu menurut kalian itu seperti apa sih? Gimana? Kalau aku dulu kali ya. Ya, boleh. Kalau aku sih seperti yang tadi aku bilang, healing itu nggak cuma ngomongin tentang melakukan sesuatu yang harus tamasya, Ya. liburan, dan segala macamnya. Tapi lebih ke arah melakukan sesuatu atau tidak melakukan apapun yang akhirnya membuat kita bisa mengalihkan pikiran kita dari segala kesibukan kita. Iya. Dari rutinitas gitu Betul. ya. Istirahatin pikiran kita, jangan kerja dulu. Aduh, kok jadi Capek. dramatis ya? Oke. Lah. Oh, pit stop, betul. Itu kayaknya pernah tuh jadi tema di NDC. Betul. Betul sekali, Pernah pit ya. stop. Kalau dari Brenda gimana? Sama sih kayak William sama Melody. Ya healing itu buat aku pokoknya melakukan aktivitas yang nggak menyangkut pekerjaan supaya Ya. kita rileks. Misalnya rebahan di rumah, nonton Netflix, jalan-jalan sama temen ngafe tuh kayak Melody itu aku suka banget juga. Dan ini sih kayak menurut aku healing itu nggak cuma yang sekedar jasmani aja tapi rohani juga gitu. Kayak misalnya aku bersyukur banget karena aku juga tertanam di core kan, di NDC Core. Jadi aku bisa ketemu teman-teman terus sharing-sharing. Nah, itu tuh pas aku sharing aku berasa healing karena melepas penat kan sambil berbagi cerita sama teman-teman. Kayak gitu sih. Iya, setuju sih, setuju. Saya juga pribadi kalau di core memang ibaratnya apa ya, kayak habis penat nih gitu kan di kantor seharian gitu dengan deadline, ketemu dengan teman-teman core itu kan bawaannya kayak hahaha ketawa-ketawa gitu ya, dan alhasil pulang iya ya ternyata Tuhan ngizinin kesibukan ini ya at the end untuk bisa sharing sama mereka, merasa terberkati juga. Walaupun kadang-kadang ya aku kalau udah capek kerja mau pergi core tuh lumayan rasanya kadang berat karena Iya. kayak secara badan, secara fisik tuh capek. Cuma ketika aku udah pergi malah aku maksain gitu ya untuk pergi, nggak bisa harus pergi karena ini akan membawa kebaikan gitu. Terus pulang malah bener-bener bersyukur karena aku dorong push diri aku untuk datang gitu. Karena ketika pas pulang kan udah dengerin sharing orang, kadang terberkati. Bukan kadang sih, malah selalu terberkati Iya. gitu. Iya, setuju itu Langsung memang ke heal. langsung ke healing ya. Ini langsung masuk sebenarnya nih ke pertanyaan saya yang berikut ya tadi nih ya, udah nyinggung sedikit kalau soal rohani gitu kan. Karena kalau tadi kan kita bahas mungkin healing yang sifatnya lebih ke arah duniawi yang kayak nonton, jalan, waktu sendiri gitu ya. Nah, kalau menurut yang Melody sama William, healing dalam Tuhan itu yang biasanya kalian lakukan apa nih? Mungkin bisa di-sharingkan. Oke. Kalau saya mungkin seperti ini ya. Sebenarnya kan konsep healing itu kita lakukan supaya kita bisa recharge Iya. jasmani kita biar kita happy. Sama kalau misalnya di dalam Tuhan, kayak kita doa sama Tuhan, mungkin menyanyi, nyembah Tuhan, itu sebenarnya juga healing. Karena itu adalah waktu kita untuk recharge rohani kita. Dan sebenarnya kan kita sebagai manusia harus melekat pada sumber segalanya. Iya. Sumber sukacita, sumber pengharapan, sumber dari kekuatan kita, karena kita nggak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri kan, itu Tuhan. Jadi healing secara rohani itu ya bisa aja hal yang simple kok, doa, kayak cerita sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, datang sama Tuhan, nyanyi, nyembah Praise and Tuhan, worship sendiri. praise and worship sendiri di rumah. Aku suka banget kadang di mobil kalau macet-macet dengerin NDC worship. Itu pilihan yang paling bagus sih sebenarnya. Boleh Setiap hari. disuarakan Tiap hari. Nggak, jadi memang kita itu bisa datang sama Tuhan, bener. Maksudnya tuh nggak selalu di kamar sendirian gitu. Belum tentu. Dia macet, dia bisa punya pikiran untuk putar lagu rohani, NDC worship. Dan kemudian dia bisa ambil waktu untuk worship, itu juga recharge sebenarnya. Itu juga healing, mendekatkan diri pada Tuhan dengan cara yang sangat baik dan efisien. Iya. Efisien banget itu. Setuju. Jadi Apalagi- nggak emosi macet. kan? Betul. Ada Emosi macet. Adem hatinya. Adem. Orang yang nyerempet jadi nggak marah ya. Iya, bener. Iya. Mungkin William pernah pengalaman seperti itu. Diserempet. Jangan. Nggak. Oke, kalau aku pribadi sih sebenarnya waktu malam-malam itu kan aku suka doa bareng sama istri. Nah itu termasuk salah satu healing lah buat aku. Jadi kita
ya doa bareng-bareng routinely ya, setiap hari ceritain juga apa yang terjadi di hari itu, bersyukur sama hari itu. Menurut aku itu cukup membuat kita refresh juga ya setiap harinya. Dan Aduh, kemudian couple juga, goals banget. Iya, Hah? bener katanya. Bener. Dari hati. Bener yang Narsis tadi. ya. Oke, nah terus kemudian juga tadi aku sangat setuju banget sama kalimatnya Claudi. Kan Claudi juga core leader kan ya? Iya. Nah, aku juga nggak nyangka banget ketika, kan aku juga circle leader. Ketika kita lagi capek, kita kadang-kadang mau memimpin sebuah core atau circle itu rasanya tuh kayak, aduh capek ya, berat ya kayaknya, aduh gue mesti ngomong apa nanti gitu kan, gue mesti senyum juga sama mereka. Tapi ternyata ketika kita sampai situ dan kemudian kita pulang, malah kita cerah gitu, kita malah jadi ceria juga gitu, karena kita mendengarkan vibe positif dari mereka juga gitu kan, akhirnya juga terberkati gitu, dan itu juga salah satu healing. Yes. Setuju banget sih, bahkan ya healing yang terbaik menurut saya pribadi ya dalam Tuhan sebenarnya. Karena Betul, pernah nggak sih amin. kayak kita sibuk nih aktivitas tapi masih tetap bisa kuat, masih bisa senyum gitu kan, masih bisa tetap berinteraksi dengan orang-orang. Ya saya percaya itu semua karena kita punya waktu dengan Tuhan. Ya, kita harus melekat sama Tuhan lah. Iya. Gitu. Tuh. Jadi sebenarnya walaupun kita sibuk nih ya dengan rutinitas kita sehari-hari, tapi tetap ya waktu dengan Tuhan, dengan komunitas kita itu benar-benar berasa banget ya efeknya gitu. Benar. Gimana kalau tadi kan mungkin di core gitu ya, saya juga berasa sih tadi juga kan William juga udah sempat sharing, benar saya sebagai core leader juga kadang wah udah padat kerjaan, terus masih harus ketemu anak-anak, masih harus tersenyum, melayani gitu kan, tapi ya saya percaya sih dalam Tuhan pasti kita jeripaya nggak akan sia-sia gitu. Amin. Nah, karena pembahasan kita kali ini cukup menarik, bahkan menurut saya sangat-sangat menarik ya, gimana kesibukan kita, kepadatan kita membuat kita harus bisa pinter-pinter untuk mengambil waktu istirahat. Mungkin dari Brenda, Melody, William, ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman nih yang sudah menyaksikan perbincangan kita atau sharing kita dari tadi? Mungkin dari siapa dulu ya kira-kira ya? William? William silakan, boleh. Oke, berarti kan kita udah ngomongin tentang productivity ya. Ya. Pokoknya intinya aku ngerasa kalau misalnya kita nggak istirahat, kita nggak bakal konsisten ke depannya. Artinya kita capek duluan di awal, kita gencar di awal, kita getol banget bekerja sampai bener nggak ada istirahatnya. Itu paling bertahan cuma berapa lama gitu loh, jadi waktu tertentu saja gitu. Jadi menurut aku istirahat itu membuat kita bisa konsisten gitu. Jadi kita akan tetap perform well di setiap musim gitu, setiap musim. Rohani banget ya. Ya pokoknya di setiap waktu kita bisa tetap konsisten dengan kita beristirahat, karena kita refresh terus, bekerja, refresh, kemudian kita bisa melakukan yang terbaik. Ya, Gitu sih. setuju. Bahkan juga kan kata orang waktu istirahat kita juga harus cukup ya, ya. Karena kalau enggak kan pasti juga kita bawaannya emosi mungkin nggak stabil, lalu juga mungkin kitanya sendiri jadi ngerasa gampang capek, badan kita juga lelah gitu ya. Kalau dari Melody gimana? Kalau dari saya itu kadang ya orang itu suka salah pengertian, salah menangkap bahwa kalau orang sibuk banget itu keren, ya nggak sih? Pasti kayak adalah teman-teman yang kayak wah ini sengaja misalnya nih update story terus-terusan kayak menunjukkan dia sibuk karena mungkin di pikiran banyak orang sibuk banget itu keren. Padahal sometimes Sukses gitu ya. Sibuk betul? banget tuh sama dengan iya sukses. benar, gitu. menandakan kesuksesan gitu. Padahal sometimes kita itu ternyata nggak harus sesibuk itu loh. Tapi ternyata kita manajemen waktunya misalnya buruk gitu. Jadi akhirnya kesannya kayak sibuk banget dan sibuk itu keren gitu. Salah kaprah. Padahal kalau misalnya kita bisa manage time dengan baik dan kalau misalnya kita bisa rest sehingga kita bisa konsisten, kemungkinan besar kita tuh nggak sesibuk itu. Aku punya pandangan seperti itu aja sih, dan aku rasa teman-teman di sini juga harusnya agree gitu bahwa mungkin dia sibuk banget itu nggak selalu keren dan nggak selalu itu adalah indikator kesuksesan. Bukan Gitu sih. sibuk bukan tidak sama dengan produktif. Benar kata Brenda. Jadi sibuk tidak sama dengan produktif. Yang kita mau cari itu produktif sebenarnya. Sibuk sama so sibuk juga berbeda. Hati-hati banget sibuk. Kadang-kadang tuh just for show aja kan. Just for show, so sibuk gitu. Tapi sibuk. at the end of the day yang kita mau lihat adalah apakah kita produktif, apakah dengan waktu yang kita terbaik, yang kita bisa kasih dengan kinerja terbaik, hasilnya seperti apa. Intinya produktif aja. Gitu. Betul. Dan jangan sampai juga sih kita terhanyutkan dengan definisi
produktifnya dunia yang sekarang orang lagi glorifying banget tuh ya, kayak overwork tuh kayak keren yang tadi kayak Melody bilang. Nah, jangan sampai kita terhanyut dengan definisi seperti itu sih, karena memang balik lagi tadi kita butuh rest, terus kita juga butuh untuk mengisi pikiran kita sama firman Tuhan, karena supaya kita bisa tetap grounded dan bisa produktif dengan baik, dan definisinya juga tetap mengarah kepada Tuhan gitu produktifnya. Betul, setuju banget ya. Jadi saya simpulkan bahwa sebenarnya kita produktif bagus ya. Kita punya kerja sampai saat ini, puji Tuhan, kita sibuk bekerja, bukan sibuk mencari pekerjaan ya. Tapi satu sisi juga ingat kita harus istirahat gitu. Karena untuk kita bisa menjadi lebih excellent, tentu saja kita juga harus menjaga tubuh kita. Ya kan? Kita juga tetap harus punya waktu quality time sama Tuhan, Baca renungan, baca revive. Yes, setuju banget, baca renungan, baca revive, apalagi kan juga ada Bible reading ya di NDC ya kan. Jadi pasti itu juga sangat-sangat membangun, dan saya yakin banget bahwa teman-teman semua yang sudah menyaksikan Core Talks hari ini pasti sangat-sangat terberkati. Jadi apapun kesibukan kalian, tetap harus ingat waktu untuk beristirahat, apalagi waktu bersama dengan teman dan juga bersama dengan Tuhan Yesus ya. Jadi sampai bertemu di Core Talks berikutnya. Bye-bye!